Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Ibu Anggota Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati Bapak Kapolda Kalimantan Selatan, Bapak Menteri UMKM dan Ibu Kajati Kalimantan Selatan, serta dari Pendumas, dalam hal ini Pak Abrori dan Ibu Ani istri Pak Firly ya. Dengan Bu Ani istri Pak Firly. Mohon izin Pak, kami Direktur Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan izin menjelaskan bahwa dalam perkara ini Pak, yang pertama kami menerapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kenapa kami terapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Karena kami sebelum tahapan yang diceritakan oleh Pak Abrori tadi, kami menerima 3 dumas pengaduan masyarakat. Yang pertama pada tanggal 15 Oktober 2024 dari Saudara Oji, yang kebetulan kami bawa Pak. Kemudian yang kedua tanggal 23 Oktober 2024 dari Saudari Marcel. Kemudian tanggal 29 Oktober 2024 dari Saudari Cucu. Ini kami tidak bawa karena yang bersangkutan sedang ada pekerjaan. Hal yang disampaikan ketiganya mirip Pak, serupa. Jadi ada beberapa produk makanan yang dijual di supermarket Mama Has Banjar ini yang setelah dibawa ke rumah dan hendak dikonsumsi ternyata mengeluarkan bau dan lembek. Kemudian setelah dicek di kemasannya, mau melihat tanggal kadaluarsanya, ternyata tidak ada tanggal kadaluarsanya. Kemudian dari 3 pendumas ini, anggota kami melakukan pengecekan ke lokasi Mamas Banjar, melakukan pembelian dan melakukan pengecekan, dan didapati informasi yang disampaikan oleh 3 orang masyarakat tadi adalah searah. Artinya memang barang-barang di sana tidak ada yang tidak ada label kandungannya, kemudian ada yang tidak ada tanggal kadaluarsanya, ada juga yang tidak ada tanda halalnya. Kira-kira seperti itu Pak. Kemudian tanggal 30 Oktober kita melakukan kelengkapan administrasi penyelidikan sampai dengan proses interview yang dilakukan, mungkin yang sudah berjalan Pak, seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Brori, sampai dengan kami melakukan pemeriksaan ahli Pak. Melakukan pemeriksaan ahli, baik itu dari perindustrian dan perdagangan maupun ahli dari perikanan. Kebetulan Kepala Perindustrian Perdagangan juga hadir Pak. Kami turut serta membawa beserta dengan ahli dari perdagangan dan perlindungan konsumen. Kemudian kedua ahli ini menjelaskan bahwa dalam hal ini intinya terpenuhnya unsur daripada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Begitupun dengan ahli dari perikanan menyampaikan demikian, karena ada beberapa ikan yang dijual itu tidak dikemas seperti seharusnya. Jadi ada tata cara pengemasan untuk ikan, itu ada tata caranya Pak, dan informasi dari Bapak Kepala Dinas Perdagangan bahwa Pak Firly ini juga pernah mengikuti pelatihan di Kementerian Perikanan. Itu yang disampaikan ahli kemarin. Kemudian berjalannya proses penyidikan sampai dengan tanggal 18 Pak. Jadi tanggal 18 Februari 2025 itu berkas kami P21. Kemudian kami melakukan pengiriman tersangka dan barang bukti ke jaksa itu tanggal 25 Februari 2025 jam 13. Sementara rilis panggilan pra peradilan itu kami terima
25 Februari sekira jam 16.42. Jadi dari tanggal 18 dan ke tanggal 25 kami terima rilis ini, jadi P21 kan tanggal 18 Pak, kemudian rilis panggilan pra peradilan itu tanggal 25. Di situ kami memang tidak mengerti, tidak tahu juga kalau ada upaya akan pra peradilan daripada Pak Abrori, sehingga apa yang disampaikan tadi menurut kami tidak masuk akal gitu Pak. Yang kita proses menghindari itu tidak amat sangat tidak benar. Kemudian sampai dengan sidang pra peradilan seperti yang disampaikan Pak Abrori tadi, kemudian menggugurkan tuntutan dari Pak Abrori. Itu dari sisi timeline Pak yang bisa kami sampaikan. Kemudian lanjut, untuk kronologis kasus kami rasa tidak perlu kami sampaikan Pak, karena perkara sudah tahap 2 atau P21. Kemudian barang bukti. Barang bukti ini barang bukti yang kami sita Pak. Sekali lagi hal yang kami lakukan ini guna melindungi. Pak Dir, itu laporannya masyarakat atau memang temuan polisi? Jadi dari laporan masyarakat Pak, kalau misalnya kami terima 3 laporan masyarakat tadi, otomatis mungkin Pak Firly ini 3 berkas perkara Pak. Karena kan 3 masyarakat dengan waktu yang berbeda, tapi kami mengemasnya menjadi 1. Hanya menjadi 1 laporan anggota kepolisian. Jadi kami kumpulir semua. Sebenarnya kalau kita mau kriminalisasi mungkin ya 3-3-nya kita ambil. Jadi 1 kan malah tambah kasihan. Ya nggak bisa lah, nggak bisa kriminalisasi. Siap. Nggak boleh begitu. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Kemudian izin Pak, kami lanjutkan untuk barang bukti yang kami sita seperti tertera di layar, dan sebelumnya juga pernah diberitakan ada ikan asin. Kami sampaikan di sini bahwa tidak ada 1 biji pun ikan asin yang kami sita. Jadi yang kami sita ini barang-barang makanan, kemudian ada ikan frozen, ikan beku, kemudian ada kerang dan udang. Kemudian Pak, kami lanjut ke keterangan dari, kami lanjut ke, mohon izin, kami lanjut ke kesimpulan. Bapak, berdasarkan kesimpulan Pak yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini, yaitu Firly Rohaimi selaku pemilik toko Asma Banjar telah memperdagangkan barang berupa sirup dan berbagai jenis kerang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan yang baik atas barang dan tidak memasang label yang memuat penjelasan, memuat nama barang, ukuran berat bersih atau neto, dan komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama alamat pelaku usaha. Kemudian toko Mamas Banjar beramat Jalan Trikora merupakan toko yang menjual produk dari berbagai UMKM dan kemudian diberi label dengan label Mamas Banjar. Jadi dia model pengepul Pak, dari UMKM kemudian labelnya diganti oleh label Mamas Banjar. Kemudian toko Mamas Banjar telah mendapatkan teguran oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru sesuai dengan surat Kadis Perdagangan Kota Banjarbaru yang nanti akan kami tampilkan juga. Kemudian pada awalnya toko Mamas Banjar ada melakukan pembelian satrup Hamalau produksi air sirup pada tanggal 20 Januari 2022 dan 24 Januari 2022. Kemudian sekitar akhir bulan Januari 2022, Saudara Rahmani selaku produsen sirup ada mendapatkan kabar dari keluarganya yang memberitahukan bahwa sirup Hamalau produksi air sirup yang milik Bapak Rahmani ini diganti labelnya menggunakan label toko Mamas Banjar milik Saudara Firly tanpa izin, kemudian ditegur oleh Saudara Rahmani. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2022, Saudara Ani, istri Saudara Firly yang kebetulan hadir,
menghubungi Saudara Rahmani dan ingin melakukan pemesanan sirup Hamalau, namun tanpa menggunakan label dan ditolak oleh Saudara Rahmani. Kemudian diajak bertemu oleh Saudara Rahmani apabila melakukan kerjasama dengan membuat perjanjian pada tanggal 3 Februari 2022 yang mana pasal 2 ayat 2 berbunyi label merek pengganti yang digunakan minimal mencantumkan nama perusahaan pihak ke-1 yaitu Saudara Rahmani, jenis varian rasa, tanggal kadaluarsa, komposisi dan legalitas produk non PIRT dan nomor sertifikat halal. Dan toko Mamas Banjar juga telah mendapatkan peringatan dari produsen sirup Hamalau Bapak Rahmani agar menambahkan tanggal kadaluarsa pada label yang dipasang oleh toko Mamas Banjar di produk sirup milik Saudara Rahmani, namun tidak diindahkan oleh pemilik toko. Kebetulan Pak Rahmaninya kami bawa juga Pak. Pak Rahmani ada nomor 2 di samping, beliau yang pemegang merek sirup dan memang sirupnya ini ada batas penggunaan Pak, jadi nggak bisa kalau long term. Ya, paham. Kemudian yang keenam, pihak kepolisian di Reskrim Sus Polda Kalsel telah melakukan penahanan, tidak melakukan penahanan Pak, ulangi, tidak melakukan penahanan selama proses penyidikan sampai dengan pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Februari. Hanya mewajibkan wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Setiap minggunya 2 kali Pak setelah penetapan tersangka. Namun hal itu juga tidak dilakukan Saudara Firly. Saudara Firly hanya melakukan wajib lapor ke Polda Kalsel hanya 2 kali selama kurun waktu sekian. Jadi kami tidak menahan, kemudian mewajibkan lapor, tapi dia pun tidak melakukan wajib lapor, kami pun tidak serta-merta menekan untuk wajib lapor harus seminggu 2 kali, tidak. Jadi kita biarkan juga Pak. Jadi dia hanya memenuhi 2 kali saja wajib lapornya. Kemudian pada tanggal 25 Februari penyidik menerima relas panggilan sidang pra-peradilan yang dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Selatan dan menimbang dengan adanya pelimpahan perkara pokok oleh penuntut umum, hal mana sama diakui baik pihak pemohon dan termohon di persidangan dan dilakukan dengan data sistem informasi penelusuran perkara pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang telah meregister perkara atas nama pemohon yaitu Firly Nur Rahmi alias Firly bin Haji Ramli, maka permohonan pra-peradilan yang diajukan Saudara Firly Nur Rahmi gugur. Lanjut. Ini Pak foto Firly tersangka. Kemudian lanjut. Ini adalah minimarket ya Pak ya, minimarket atau supermarket yang menjual frozen food. Yang menjual frozen food tadi. Kemudian lanjut. Ini suasana di dalam toko pada saat penyidik datang, kita dokumentasikan. Lanjut. Kemudian ini satrup Hamalau tadi Pak, yang mana yang gambar sebelah kiri ini yang asli dari produsen, yang ada tanggal kadaluarsanya itu ada kami kasih tanda merah. Kemudian yang sebelah kanan ini yang sudah diganti label, yang tidak ada tanggal kadaluarsanya. Kemudian lanjut. Ini adalah ikan salmon, kemudian ada kerang, kemudian ada udang Argentina, yang ini tidak ada penjelasan tentang komposisinya apa saja, kemudian juga tanggal kadaluarsanya. Lanjut. Kemudian ini adalah surat Pak, surat dari Kepala Dinas yang meminta kepada pemilik toko Mamas Banjar untuk mengunjungi rumah kemasan. Di sana akan diajarkan cara-cara pelabelan. Kurang lebih seperti itu Pak. Kemudian lanjut. Ini yang sebelah kanan Pak, yang kita tandai merah. Ini adalah perjanjian antara Rahmani, Pak Rahmani selaku produsen, dengan Firly selaku pemilik minimarket tadi. Yang di sini ada poinnya label atau merek pengganti yang digunakan
minimal mencantumkan nama perusahaan pihak ke-1, jenis varian atau rasa, tanggal kadaluarsa, komposisi dan legalitas produk, non PIRT, dan nomor sertifikat halal. Lanjut. Untuk perkembangan perkara, Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota komisi 3 yang kami hormati, bahwa perkara ini sudah masuk dalam ranah persidangan dengan terdakwa Firly Nurrahmi alias Firly bin Haji Ramli pada hari Senin tanggal 19 Mei, agenda pemeriksaan terdakwa ruang sidang Kartika. Ya. Siap. Demikian Bapak mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau mau ditanya kepada para Nanti saksi yang kami bawa. perdalam nanti setelah semua selesai dulu. Siap. Pak Kapolda ada tambahan nggak?